Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Wardani, mahasiswa Politeknik Negeri Subang, program studi pemeliharaan mesin dengan nomor pokok mahasiswa 10 20 70 10. Pada video kali ini, saya akan meresum buku yang berjudul Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda S, SHMH, MIP, MAP. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Di dalamnya membahas tentang Pancasila memiliki 3 landasan, yaitu landasan historis, landasan yuridis, dan landasan sosiologi. Tujuan Pancasila terbagi menjadi 2, yaitu tujuan nasionalisme dan tujuan pendidikan nasional. Ada pula rumusan-rumusan Pancasila dibagi menjadi 3, yaitu rumusan Pancasila secara terminologi, rumusan Pancasila secara etimologi, dan rumusan Pancasila secara historis. Bab 2 tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Di dalamnya membahas tentang setelah Perang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949, disusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 di Den Haag, perlunya Indonesia memiliki lambang negara. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori negara, yaitu teori negara perseorangan, individualis, paham negara kelas, dan paham negara integralistik. Soekarno pada tanggal 1 Juni mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Di dalamnya membahas tentang istilah filsafat. Dalam bahasa Indonesia memiliki pasangan kata filsafah, filosofi, filosofia, filosofi. Muhammad Yamin menjelaskan dan membandingkannya Pancasila sebagai filsafat dengan teori dialektika Hegel. Kemudian susunan Kartaprojo menegaskan bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berdasarkan atas ucapan Soekarno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah usia jiwa bangsa Indonesia. Bab 4 tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Di dalamnya membahas tentang nilai atau balur termasuk bidang dari kajian filsafat, yaitu nilai. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Etika atau etik adalah suatu bidang filsafat yang mencoba untuk mengevaluasi dan menetapkan teori tentang tingkah laku berdasarkan aturan-aturan normal. Bab 5 tentang memahami muatan sila-sila Pancasila. Di dalamnya membahas tentang menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang dimana terdiri dari hakikat abstrak, pribadi, dan hakikat konkret. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Hakikat nilai-nilai Pancasila telah hidup dan diamalkan oleh bangsa Indonesia sejak negara ini belum terbentuk. Artinya, rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya merupakan refleksi dari falsafah dan budaya bangsa, termasuk di dalamnya bersumber dan terinspirasi dari nilai-nilai dan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia. Bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di dalamnya membahas tentang ideologi bangsa dan negara yang dimana memiliki makna sebagai lambang kemasyarakatan, sebagai perorganisasi hidup manusia senantiasa memiliki cita-cita, harapan, serta pemikiran bersama menjadi sifat dasar dalam kehidupan bernegara. Bab 7 tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Di dalamnya membahas tentang konsep demokratis semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum Yunani kuno, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan bernegara antara abad 16 sampai 13 sebelum Masehi. Pada waktu itu dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi dipraktekkan bersifat langsung. Artinya, hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.
membahas mengenai beberapa perkembangan demokratis di Indonesia seperti dari waktu seperti masa parlementer, masa demokrasi terhimpun, dan masa demokrasi Pancasila Orde Baru. Bab 8 tentang memahami hak kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Istilah hak asasi manusia diperkenalkan pertama kali oleh Resoplet yang dirumuskan pada tahun 1948 sebagai hak pengganti rugi of HAM. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia sejak lahir yang akan dibawa sampai kehidupan bermasyarakat. Hak asasi manusia tidak membedakan ras, agama, jenis, kelamin, dan lain-lain. Itu sudah tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 39 tahun 1999. Dibahas juga tentang hak asasi manusia yang secara langsung berkaitan dengan Pancasila. Bab 9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di dalamnya membahas tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Maksudnya adalah kedudukan Pancasila adalah sumber nilai dan norma dalam setiap aspek penyelenggara pemerintahan di Indonesia, baik itu dalam skala daerah maupun pusat. Pancasila juga merupakan sumber norma, nilai, dan kaidah baik berupa maupun hukum secara tertulis dan tidak tertulis. Terciptanya sistem ketatanegaraan Indonesia yang terstruktur dan demokrasi sehingga diharapkan agar kehidupan masyarakat terjamin. Bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalamnya membahas tentang paradigma adalah contoh, akan tetapi dalam komunitas ilmiah paradigma sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan. Konsep paradigma uang diperkenalkan oleh Eskun. Paradigma dilihat sebagai model representatif karakteristis atau ilustrasi dalam solusi permasalahan. Paradigma juga tidak hanya terbentuk oleh teori semata, makna paradigma meliputi keseluruhan aspek dalam kehidupan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.